Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membaca sebuah buku yang berjudul Sejarah Islam sejak zaman Nabi Adam hingga abad ke-20. Ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Usairi. Ini adalah merupakan kitab terjemahan. Yang saya download sendiri daripada internet lah. Jadi kita baca apa yang termampu dari awal. Mungkin kita akan masuk terus ke muka surat 15, sejarah klasik. Bahagian pertama, sejarah klasik dari awal penciptaan hingga sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-1 atau bab pertama, awal penciptaan. Yang pertama, definisi umat Islam. Umat Islam adalah kelompok yang diikat oleh akidah Islam sepanjang sejarah. Maka siapapun mengikuti Nabi mereka sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau siapa sahaja yang akan sentiasa berjalan di atas hidayah dan petunjuknya sehingga hari kiamat dan beriman dengan Tuhannya, maka mereka adalah umat Islam. Ikatan primordial ni maksudnya awal lah, permulaan. Ikatan permulaan mereka adalah akidah, bukan bahasa ataupun historis. Bukan pula ikatan geografis atau asal usul dan yang lainnya. Makhluk pertama yakni Nabi Adam alaihissalam. Adam adalah bapa semua manusia dan makhluk pertama yang Allah ciptakan dari kalangan manusia. Dia adalah Nabi Allah yang pertama. Hikmah Allah telah menginginkan untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini dan sentiasa menyediakan semua sumber daya dan potensinya untuk khalifah di muka bumi ini. Makhluk tersebut adalah Adam yang Allah ciptakan dari tanah dan ditiupkan padanya sebahagian ruhnya. Allah ajarkan padanya semua nama-nama, lalu Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Allah kemudian mengusir iblis tatkala dia menolak untuk bersujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya, ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan, yakni khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya. Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Kemudian keduanya Allah tempatkan di dalam syurga. Sedangkan iblis yang telah bersumpah untuk memperdaya Adam dan anak cucunya masih tinggal bersama keduanya sampai dia berhasil memperdayakan keduanya. Sehingga atas bujukan, maksudnya pujukan iblis, mereka memakan buah dari pohon yang Allah haramkan. Mereka berdua sangat menyesali apa yang mereka perbuat dan keduanya pun bertaubat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada keduanya, lalu Allah turunkan mereka ke bumi. Malaikat Jibril mengajari Adam bagaimana cara menempuh kehidupan di bumi, seperti bercucuk tanam, mengembala binatang dan lainnya. Kemudian Adam bercucuk tanam dan makan dari hasil bercucuk tanam itu. Dia berusaha keras untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Kemudian Allah mengurniakan keturunan kepada mereka. Terjadi perbezaan pendapat di kalangan sejarawan tentang tempat turunnya Nabi Adam di muka bumi.
Pendapat mayoritas atau majority menyebutkan bahawa Adam diturunkan di Jazirah Arab. Sejak saat itulah manusia berbentuk manusia dalam bentuknya yang indah dan sempurna. Dia tidak mengalami evolusi dari bentuk kera kemudian menjadi manusia sebagaimana yang disebutkan oleh manusia materialis, para penganut teori evolusi yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna. Surah At-Tin ayat 4. C. Qabil dan Habil, kriminal pertama ataupun pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Qabil dan Habil adalah dua anak pertama Nabi Adam. Syariat Allah kala itu mengharuskan seorang anak tidak boleh berkahwin dengan saudara kembarnya. Hawa selalu melahirkan anak kembar lelaki dan wanita. Qabil menginginkan dia berkahwin dengan saudara kembarnya yang secara hukum adalah menjadi hak saudaranya. Maka Habil menolaknya. Kemudian keduanya menyelenggarakan upacara korban. Allah menerima korban Habil yang berupa domba yang sangat baik. Tetapi Allah menolak korban Qabil yang berusaha hasil cucuk tanam yang sangat jelek. Qabil iri kepada kejadian ini dan dia membunuh saudaranya. Inilah kriminal ataupun pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi yang dilakukan oleh anak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Maksudnya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yakni Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika saudaranya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Surah Al-Maidah ayat 27. D. Syith bin Adam. Setelah peristiwa pembunuhan itu, Allah mengurniakan Syith kepada Adam. Dia adalah salah seorang anak Adam dan sekaligus sebagai seorang nabi yang terus melanjutkan dakwah di jalan Allah di muka bumi. Kemudian Allah memberikan keturunan lelaki dan wanita sehingga mereka menjadi banyak. Adam mengajarkan kepada mereka makna tauhid dan menyampaikan dakwah kepada mereka sehingga dia meninggal dunia. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 124.000. Saya berkata, "Lalu berapa jumlah rasul dari antara mereka itu?" Rasulullah menjawab, 313. Jumlah yang banyak. Saya katakan, "Siapa rasul pertama di antara mereka?" Rasulullah bersabda, "Adam." Kemudian Adam meninggal dan terjadi perbezaan pendapat tentang umurnya saat meninggal dunia. Sedangkan pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahawa umur Adam antara 950 hingga 1000 tahun. Demikianlah yang tercantum di dalam Qisasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir halaman 59. Idris alaihissalam. Dia adalah nabi yang Allah utus setelah Syith. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Maksudnya, ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Nabi Idris terus menegakkan syariat Allah hingga dia dipanggil Allah. Dia adalah manusia pertama yang diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Ibnu Ishaq menyebutkan bahawa dia adalah orang yang pertama yang menulis dengan pena dan manusia pertama yang menjahit baju serta memakainya, sedangkan manusia sebelumnya memakai pakaian dari kulit binatang. Dia juga adalah orang yang pertama yang mengerti masalah medis. Medis ini perubatan. Tujuan dari diutusnya para rasul adalah
dalam rangka meneruskan syariat Allah dan sebagai hujah atas manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, kami sekali-kali tidak akan menyiksa hingga kami mengutuskan seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Dan di dalam firman Allah yang lain, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut. Surah An-Nahl ayat 36. F. Migrasi umat manusia ataupun penghijrahan. Manusia semakin banyak di Jazirah Arabia, yakni kemungkinan besarnya adalah di Hijaz. Maka mereka pun mulai melakukan migrasi dari tempat itu, maksudnya penghijrahan. Sedangkan migrasi tersebut menuju ke wilayah-wilayah berikut ini. Yang pertama, Timur Laut. Mereka berdiam di Irak. Kemudian beberapa kelompok di antara mereka melanjutkan perjalanannya sehingga mencapai Asia dan Amerika. Yang kedua, Utara, menuju ke Syam. Kemudian beberapa rombongan dari mereka melanjutkan pengembaraannya ke Laut Tengah. Yang ketiga, Selatan, ke wilayah Yaman. Dari sini beberapa rombongan melanjutkan perjalanannya ke Afrika dan India. Kita akan saksikan nanti bahawa semua rasul pasti berasal dari Jazirah Arab, yakni Jazirah Arab, Syam, Iraq dan juga Mesir. Tempat-tempat ini adalah wilayah-wilayah yang ditempati manusia untuk pertama kalinya di muka bumi. Rujukannya lihat Tarikh Al-Islami Qabla Al-Bi'athah karangan Mahmud Syakir. InsyaAllah kita cukupkan dahulu untuk bacaan pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.